Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Pada tayangan video kali ini, saya ingin menyajikan tema yang bersumber dari keluarga kudus dari Nazaret, menekankan kembali apa yang akan menjadi inti dari keluarga kudus itu. Secara umum kita sudah membahas keluarga sebagai bahtera, simbol perjalanan keluarga yang mengarungi samudera kehidupan, yang menghadapi berbagai tantangan di tengah samudera kehidupan yang bisa membawa kehancuran dan kebinasaan keluarga itu. Bila keluarga itu tidak mempunyai daya dan kekuatannya dalam kehidupan keluarganya. Kita telah melihat secara umum teladan apa yang bisa kita petik dari keluarga kudus ini sebagai sumber kekuatan, inspirasi, dan sumber yang memberi penghiburan. Dalam tayangan ini dan selanjutnya, kita ingin tetap menjadikan keluarga kudus ini sebagai teladan keluarga Kristiani. Kita ingin merenungkan bersama siapakah Yusuf dan Maria, bagaimana kehidupan cinta mereka sebagai suami istri, bagaimana mereka merealisasikan kebapaan dan keibuan mereka. Secara jujur, bahan ini saya minta dan ambil dari Romo Aristanto MSF, Ketua Komisi Keluarga KWI, yang nampaknya bersumber dari bahan yang dibuat oleh Romo Agung Prihartono MSF juga sebagai bahan rekoleksi di salah satu paroki di Keuskupan Agung Jakarta. Dan saya tambahkan dari refleksi pribadi dan aneka sumbernya. Bagaimana isi dan bahan spiritualitas keluarga kudus ini, itulah yang menjadi fokus perhatiannya. Marilah kita langsung masuk pada pembahasan tema kita. Semoga hal ini memberi inspirasi bagi keluarga-keluarga kita semua, karena bersumber dari kongregasi yang mempunyai spiritualitas keluarga kudus itu sendiri. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Aris dan Romo Agung yang telah memberikan bahan pendalaman ini sebagai bahan pastoral keluarga untuk Wisma kita, Wisma Kencana Channel. Akhirnya terima kasih pula kepada Anda semua yang mendukung kami. Semoga Anda semua selalu dilimpahi kesehatan yang baik dan banyak berkah untuk keluarga kita semua. Selamat menyaksikan tayangan berikut ini sampai tuntas. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita membuka-buka kitab suci, tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari kitab suci mengenai siapakah Santo Yusuf ini.
jika dibandingkan dengan Yesus dan Bunda Maria. Dari silsilah yang mau menggambarkan kelahiran Kristus melalui keturunan manusiawi, kita tahu bahwa Yusuf adalah anak Yakub keturunan Eliud. Dan kepentingan silsilah ini adalah untuk mengatakan bahwa dari keturunan Daudlah Allah mengutus seorang penyelamat yang adalah putranya sendiri. Sedikit informasi kepribadian atau karakter atau sifat Yusuf yang bisa kita dapatkan dari kitab suci. Hal itu bisa kita dapatkan dari kisah pra kelahiran Yesus dalam Matius 1 ayat 19 sampai 24. Kisah pengungsian ke Mesir Matius 2 ayat 13 sampai 15. Kembali dari Mesir Matius 2 19 sampai 23. Yesus dipersembahkan di bait Allah Lukas 2:22. Hanya dari kisah-kisah ini kita dapat mengenali Yusuf sebagai seorang yang sangat dekat dan taat kepada Allah. Apa yang diperintahkan dan dikehendaki Allah selalu dilaksanakannya. Sama seperti halnya istrinya Maria yang selalu fiat voluntas tua pada kehendak Tuhan. Dari Injil, terutama Injil Matius, Yusuf digambarkan sebagai pribadi yang jujur, adil, bijaksana, murah hati, saleh, dan berlaku lurus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, lalu kita boleh merefleksikan bagaimana dengan kepribadian Bunda Maria. Bagi kita tidak terlalu sulit untuk mengenali siapa Maria, Bunda Yesus Kristus. Karena banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari kitab suci. Sejak ia masih berstatus single dan berfiat voluntas tua kepada Allah melalui malaikat Gabriel, setelah menyampaikan rencana Allah sampai keberadaannya di samping Yesus yang diturunkan dari salib. Sama seperti Yusuf, Maria adalah pribadi yang selalu dekat dan terbuka pada Allah. Ia selalu menomorsatukan atau memprioritaskan kehendak dan sabda Allah. Dari kisah-kisah yang kita temukan dalam Injil, kita tahu pribadi Maria adalah pribadi yang tenang dan meditatif. Bunda Maria selalu menyimpan sabda dan kehendak Allah dalam hatinya. Walaupun resikonya adalah mengalami penderitaan, sebagaimana dikatakan Lukas dalam Injilnya. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Sebagai pribadi, ia berasal dari keluarga dan latar belakang yang berbeda. Namun sebagai pasangan, ia mempunyai kebersamaan atau mempunyai kesamaan kepribadian untuk memelihara relasi perkawinan dan keluarga mereka, sehingga anak-anak mereka menjadi tumbuh berkembang dewasa, baik fisik maupun rohani, sehingga ia semakin dicintai Allah dan sesama. Lukas bab 2 ayat 40 dan 52.
Saudara dan saudari, karakteristik yang kita temukan dari kitab suci, dua pribadi agung dan kudus ini yang mempunyai peran sentral dalam sejarah keselamatan harus kita terima memang demikian. Dan harus diakui dengan jujur bahwa sampai saat ini tak banyak orang yang mengetahui tentang sosok Yusuf, ayah pelindung Yesus Kristus itu. Namun fakta-fakta soal si tukang kayu ini sungguh patut dijadikan contoh sebagai kaum pria bagi kita. Yusuf adalah seorang pria yang bertanggung jawab dan memiliki banyak kelebihan, sehingga dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi suami dari Maria, ibu Yesus. Kita lihat kelebihan Yusuf ini tidak dimiliki oleh kebanyakan pria di zamannya. Masih banyak kisah di balik Injil yang menunjukkan kepribadian yang saleh dan bertanggung jawab bisa kita teladani. Kita sebagai umat Kristen percaya bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh anak darah. Dengan kata lain, Yesus tidak memiliki ayah biologis. Namun Yusuf telah ditunjuk sebagai suami dari Maria, ibu Yesus. Sehingga Yusuf pun kemudian menjadi ayah dari Yesus. Alkitab mencatat bahwa Yusuf merupakan salah satu keturunan dari Raja Daud, sehingga dari dialah Yesus dapat disebut sebagai anak Daud. Matius 1 ayat 7-17. Benarlah, tidak banyak hal yang dapat kita ketahui mengenai Yusuf ini. Namun dalam beberapa catatan peristiwa di Alkitab, mulai dari berita mengandungnya Maria sampai sebelum Yesus memulai pelayanannya di bumi, kita dapat memetik beberapa hal mengenai karakter Yusuf ini. Saya akan coba sebutkan. Salah satunya adalah bahwa Yusuf adalah orang yang tulus hatinya. Matius 1:19. Dia bermaksud memutuskan pertunangannya dengan Maria secara diam-diam agar tidak mencemarkan nama Maria. Kitab suci mencatat bahwa Yusuf adalah a just man, yang berarti ia adalah orang yang adil. Yusuf tetap patuh pada berbagai perintah Tuhan. Ia tidak menceraikan Maria, namun menikahinya dan menamai bayi Maria dengan nama Yesus sesuai diperintahkan dari malaikat kepadanya. Ia kemudian juga bersedia lari dan tinggal untuk sementara waktu di Mesir demi menyembunyikan Yesus agar tidak dibunuh oleh Herodes. Matius 2:13-15. Dan Yusuf tidak menunda-nunda dalam melakukan perintah Tuhan untuk lari ke Mesir. Sebaliknya, segera setelah ia menerima perintah itu dalam mimpi, ia bangun dan malam itu juga membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Kemudian setelah Herodes mati, Yusuf kembali patuh pada perintah Tuhan. Hanya saja sekali ini untuk kembali ke Israel karena mereka yang ingin membunuh Yesus sudah mati. Selain itu,
Yusuf adalah seorang yang patuh kepada hukum Taurat. Ia membawa Yesus untuk disunat sesuai hukum dalam bangsa Israel. Dari kebencian orang-orang Farisi yang berpegang pada hukum Taurat, kita dapat menyimpulkan pada umumnya mereka yang menuruti hukum Taurat tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kita selanjutnya adalah, teladan apa yang bisa kita petik dari kepribadian Bunda Maria? Banyak hal bisa kita teladani dari seorang wanita suci ini. Kalau berbicara tentang iman yang tangguh, kita hendak belajar dari Bunda Maria. Sosok Maria ini memang menjadi salah satu tokoh yang dijadikan model seorang beriman yang tangguh dan setia. Sebagaimana kita ketahui, Maria adalah sosok wanita sederhana. Maria dibesarkan di tengah keluarga sederhana. Sebuah keluarga yang tulus beriman kepada Tuhan dan mengasihi sesamanya. Maka dia juga disebut sebagai Anawim Yahweh, sisa kecil Israel yang setia menantikan kepenuhan janji datangnya Mesias, pembebas Israel. Kesederhanaan dan ketulusan iman dalam keluarganya sungguh membentuk Maria menjadi pribadi yang juga sangat sederhana. Menjadikan Maria juga wanita suci dan saleh, mencintai sesama dan hidupnya selalu berpasrah kepada kehendak Tuhan. Kepribadian Maria yang demikian kemudian menjadikan Maria bagian dari rencana keselamatan manusia oleh Allah. Pada saat Maria dikunjungi Allah melalui malaikat Gabriel yang membawa berita gembira, dia mendapat tugas panggilannya bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang harus diberi nama Yesus. Kendati pun sebagai manusia, Maria itu manusia biasa, tidak mengerti akan hal itu. Dan baginya adalah mustahil bisa mengandung dan melahirkan seorang anak sementara dia belum bersuami. Namun sebagai seorang yang beriman tangguh, Maria menyerahkan seluruhnya kepada kehendak Allah. Di sisi lain, Maria juga adalah seorang wanita yang tegar dalam menghadapi berbagai persoalan dan penderitaan hidup. Dalam sejarah hidupnya, ketika hendak melahirkan Yesus, Maria mengalami penolakan ketika akan melahirkan putranya. Maria ditolak dan melahirkan Yesus di sebuah kandang sederhana. Selain itu, Maria menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya penderitaan maupun pengorbanan putranya hingga wafat di kayu salib. Bayangkan seorang memandang anaknya seperti itu. Tetapi dalam menghadapi semua cobaan
dan penderitaan itu, Maria tidak pernah mengeluh, menyalahkan orang lain, atau mencari-cari kesalahan orang. Sebaliknya justru selalu berserah diri dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dia voluntas tua, itulah yang bergema terus di dalam batinnya. Itulah interior imannya. Maria juga begitu setia mendampingi putranya ketika mengalami penghinaan dan dibenci banyak orang. Maria tidak sedikit pun meninggalkan putranya, walau situasi itu bisa saja mengancam jiwanya. Sahabat yang terkasih, itulah kepribadian Yosef dan Maria. Sungguh menjadi sumber spiritualitas kita yang sejati. Marilah belajar dari teladannya serta kepribadiannya. Dia atau mereka adalah teladan yang tetap hidup bagi keluarga-keluarga Kristen. Contoh indah yang layak diteladani dan ditiru, itulah yang perlu kita tegaskan. Akhirnya, terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Maria. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria.